Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta menyapa Anda dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangannya mana? Nah pemirsa, Q&A kali ini kembali menghadirkan bintang tamu yang inspiratif tentunya. 3 orang sahabat yang menciptakan sebuah frekuensi musik yang membuat kita semua jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu perlahan hanyut dalam ombak asmara yang dilantunkan lewat nada. Kadang mereka membuat kita juga salah tingkah dengan lirik romansa atau mengajak kita melaju santai layaknya menaiki sepeda. Perjalanan menuju usia 20 tahun pada November 2026 nanti bukanlah tanpa tantangan. Saat banyak orang percaya bahwa nothing lasts forever, trio ini justru menjawabnya dengan pembuktian bahwa rumah yang sebenarnya akan selalu terasa dekat di hati. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita, Ran, Rai, Asta, dan Nino. Tepuk tangannya mana? Silakan sungkem dulu sama panelis kita. Halo Ran, apa kabar? Langsung saja silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Tepuk tangan saya buat Ran. Dan yang tak kalah spesial, tepuk tangan untuk Melani Subono dan juga Mas Sindu, panelis kita. Panelis dan bintang tamu, tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa di Jakarta yang datang malam ini. Apa kabar kakak-kakak Ran semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah sebelum kita mengulik-ngulik kabarnya Ran menyambut 20 tahun di tahun ini ya, perjalanan karirnya. Kita juga mau ngetes dong, kan 20 tahun itu kan pasti sudah dekat sekali, sudah tahu satu sama lain. Tapi kita belum sepenuhnya percaya sedekat apa gitu kan Ran itu. Nah kita mau game sebentar nih. Baru duduk langsung main games. Langsung main games. Nanti aku akan tanya si paling apa, silahkan tunjuk dengan properti itu. Oke. Si paling bucin. Lu lah jelas. Kompak ya? Betul. Jadi kalau boleh Kenapa? kasih penjelasan sedikit kenapa Boleh. kita milih dia sebagai si paling bucin adalah karena dia itu sama istrinya total sekarang udah menjalin hubungan Dari 2003. dari 2003, sekarang 2026. Pacaran 8 tahun. Wih, insya total? Allah nikah 23 udah tahun berarti, mau 15 bareng-bareng. tahun ya. Berarti 23 tahun insya Allah. Dan masih bucin sampai sekarang. Iya dong harus. Tepuk Iya. tangan. Oke, yang kedua, si paling mudian. Kayaknya kita Tergantung apa konteks. Iya, satu tergantung Tergantung apa. case. Tapi in general kayaknya kita nggak begitu bisa dikategorikan sebagai orang yang mudian sih. Nah, tapi yang jelas satu hal deh ya kenapa gue nunjuk Kenapa? Asta. Asta itu kalau udah hubungannya dengan makanan. Oh, kalau bagian situ gue tunjuk Lapar dia. emosi. Lapar emosi. Itu ketahuan banget kalau dia lapar itu. Karena gampang masuk angin. Oh, oke. Jadi moody banget deh. kalau Ya, Langsung semua kesehatan, orang langsung mayoritas termasuk aku lapar emosi sih memang. Tapi dia kalau misalnya kita lagi pergi keluar kota, dia kepengen nyobain makanan tertentu, harus dapet itu. Iya. Oh, oke. Jadi nggak dalam kondisi lapar pun kalau misalnya dia udah kepengen makan sesuatu, dia biasanya akan lebih mikirin makanannya dibanding kerjaannya. Oke, wow. Oke, yang ketiga si paling bawel. Saya udah jelas. Oke, si paling lelet. Hah? Gua? Ya Kenapa boleh penjelasannya? nggak mungkin bukan lelet juga ya. Cuman maksudnya kalau urusan misalnya waktu kadang-kadang ya Si paling ngaret lebih tepatnya. ya dibanding Ya. bertiga mungkin Nino yang sedikit lebih ngaret dibanding kita gitu. Oh, oke. Tapi ya, fun fact, jadi Ran ini adalah grup musik yang bisa dibilang sangat on time. Amin. Jadi ketika mereka bilang, gue orang yang paling ngaret, ketika gue lagi pergi untuk urusan yang lain, misalnya sebagai grup lain atau misalnya barengan sama orang-orang lain, gue kelihatan paling on time ya? Gue datang paling on time di sana. Oh, oke. Padahal di Ran itu paling ngaret. Oke, sekarang nih si paling usil, Rai kayaknya sih. Rai. Rai. Iya. Apa hal yang paling usil yang dia lakukan? Dia dulu suka megangin rambut orang, mainin rambut Karena mungkin orang. nggak punya rambut. Daripada ya? mainin hati orang Mungkin ya. Karena mungkin nggak punya rambut ya. Mungkin bener. Mungkin. Si paling kreatif, Nino kali. Semuanya tapi nggak apa-apa Nino. Nino kayak. Nino. Dia semua dikerjain sama dia. si paling sibuk. Nino sih kayaknya. Lagi-lagi. Nino lagi. Tadi dia, Oh, wow. Itu dia tadi dia kan semua ide Semua baik banget. kategori Iya. Nino mendominasi ya. Terakhir, si paling kaya. Cie. Gimana? Kita buka rekening bareng-bareng di sini.
Oke. Nggak tahu sih. Kekayaan itu tidak dilihat dari. Apa Pak? Jawabannya apa? Kita bertiga adalah orang paling kaya di RAN karena salah satu harta paling berharga yang kita bertiga miliki adalah satu sama lain sih. Cool. Kalau pertanyaan tadi kan si paling kaya, teman-teman menjawab bahwa harta yang paling berharga adalah satu sama lain. Insya Nah Allah. sudah 20 tahun itu otomatis kan brotherhood-nya udah teruji dong. Nah bagaimana ketika kalian itu menyikapi persoalan uang ketika dapat honor begitu pembagiannya itu seperti Aman. apa Itu aman gitu? banget soalnya dari awal dulu kita terbentuk sampai sekarang kita semua bagi rata. Karena kita udah atur bahwa oke, kita bagi rata ya. Jadinya secara effort kita pun juga bertanggung jawab gitu misalnya. Termasuk kalau dapat royalti juga. Oh ya, maksudnya ya karena hampir semuanya kan kita bagi rata gitu. Biasanya dalam satu grup itu yang bisa bikin clash karena merasa wah gue paling ribet, paling berat, paling sibuk, paling apa. Nah gitu. karena kita udah sepakat bahwa itu dibagi 3, jadinya secara porsi pun kita ketika ada yang misalnya oh si A lebih ada lebih di bagian sininya, nanti yang B dan C akan mengisi di bagian yang lainnya gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa kayak oh ini yang satu jauh lebih sibuk dibanding yang lainnya dalam mengerjakan sebuah project misalnya. Langsung saja panelis pertama, Kak Mel. Pengen nanya deh, kalian oke menuju 20 tahun nih ya, tapi kan masing-masing sebenarnya punya, ya berkarya di proyek-proyek masing-masing juga ya. Betul. Biasanya yang gue tahu, kalau udah punya proyekan sendiri dan berhasil, bubar. Jarang loh ada yang benar-benar balik dan pure. How do you keep it? Kita tuh kasih analoginya, ibaratnya kita main di klub bola yang berbeda-beda, tapi RAN itu adalah timnasnya kita. Gitu. Jadi walaupun kadang-kadang ada project di tempat yang berbeda-beda, atau kita ibaratnya kalau rumah tuh kita main ke tempat-tempat rumah tetangga atau bahkan punya rumah sendiri di mana, tapi rumah pertama kita akan selalu jadi RAN gitu. Dan ketika timnas memanggil, ya kita selalu akan mengutamakan timnas di atas segalanya gitu. Ada sedikit backstory tentang alasan yang barusan dipaparkan sama Rai. Jadi kita suatu malam pernah ngobrol di nasi goreng bakti bertiga. Spesifik banget ya kasih tahu tempatnya ya. Apa? Jadi dulu itu waktu bikin album pertama, kalau misalnya kita lagi jenuh gitu, kita pasti ambil istirahat sebentar untuk kayak udahlah kita makan dulu gitu. Dan biasanya kita break itu di jam 12, jam 1 pagi gitu. Nasi goreng bakti yang masih buka gitu. Kita ke sana, kita ngobrol dan kita coba aja membayangkan kalau misalnya ini semua bisa berjalan dengan lancar gitu. Tentunya ketika sesuatu berjalan dengan lancar pasti akan ada ujian-ujian yang datang juga. Dan kita tahu betul, bener kata Kamel, karena pada saat itu pun kita tahu ada beberapa grup yang akhirnya harus ganti formasi personil at least. Ya, atau betul. bahkan sampai bubar karena personilnya itu punya side project. Akhirnya kita buka-bukaan aja di situ hari itu. Rai membeberkan mimpinya. Ini runnya baru mau mulai ya, bahkan belum mulai. Iya, Rai belum. membeberkan mimpinya kalau dia suatu hari pengen punya project solo. Terus kita berdua juga suka banget bikin lagu, jadi kayak nggak pengen ditutup kemungkinannya untuk bikin lagu ke musisi-musisi yang lain. Jadi kita hari itu bikin gentleman's agreement kali ya, kayak ya udah pokoknya intinya kita setuju RAN ini adalah gerbong kita untuk ke mimpi-mimpi yang lain juga. Nah bicara soal mimpi, apakah mimpi-mimpi yang dulu pernah diimpikan itu sekarang di usia 20 tahun, menjelang 20 tahun di tahun ini sudah tercapai semuanya sesuai yang diharapkan? Wah, melebihi sih bahkan. Maksudnya, karena gini ya contohnya, kita kayak beberapa minggu yang lalu baru habis melaksanakan sebuah pertunjukan musikal bertajuk Musikal Pandangan Pertama. Itu jadi kayak selama 20 tahun RAN berkarya, karya-karya kita sekitar berapa puluh lagu itu dijadikan sebuah pertunjukan musikal gitu. Nah, mungkin kita mimpi aja nggak berani gitu. Zaman dulu kita pas bikin lagu-lagu tersebut di kamarnya Asta, kebanyakan dulu lagu kita bisa sampai didengar orang aja kita udah seneng banget. Apalagi ini bisa menjadi sebuah pertunjukan musikal gitu. Jadi tapi terjadi gitu, dan alhamdulillah terlaksana, seru banget, rame juga, sold out tiketnya. Jadi ya kalau ditanya mimpinya sesuai apa enggak, bahkan ini melebihi hal-hal yang kita berani impikan. pada Ada saat goals itu. baru, mimpi baru yang belum tercapai? Selalu Pasti ada, ada. tapi untuk saat ini kayaknya alhamdulillah semuanya sedang merasa checklistnya tuh terkabulkan gitu. Tapi kita yakin dalam waktu dekat pun kita pasti akan punya mimpi-mimpi yang baru lagi. Oke. Ada checkpoint baru ya. Checkpoint insya baru, Allah. checklist baru. Mas Sindu nih, sohibnya Nino. Nah ini yang menarik adalah apakah 20 tahun RAN ini mengubah arah musik kalian atau arah kreatif kalian? Justru
mungkin jawaban tepatnya adalah bukan merubah, tapi mengembalikan Ke kodrat. ke kodratnya Ran. Jadi Ran dalam perjalanannya itu suka mencoba eksplorasi juga ya dalam banyak hal gitu. Bener kata Mas Hindu, kita hadir waktu itu di tengah eranya banyak sekali band pop rock Melayu. Ya, yang pada bajunya sekitar tahun kebanyakan- 2008 kan kita pertama kali rilis ya, 2007-2008. Benar. Baju-bajunya kebanyakan hitam, Hitam, terus tiba-tiba gitu. kita nongol dengan baju tabrak warna gitu. Iya, Bunjreng. warna-warni. Terus abis itu lagunya ceria, chordnya cerah semuanya gitu. Nah, dalam perjalanannya kita mencoba untuk eksplorasi kayak kita kayaknya udah dewasa sekarang, kita coba bikin musik yang lebih mature, Lebih kalem. yang lebih kalem. Bahkan kita punya satu album yang kita dedikasikan khusus untuk lagu-lagu sedih. Nah, ternyata banyak pelajaran juga yang bisa dipetik dari eksplorasi itu. Salah satunya adalah kalau kita bawain lagu-lagu yang seperti sedih-sedih gitu misalnya, ternyata orang itu nggak ngerasa itu Ran. Iya. Jadi malah justru titik 20 tahun ini kita pengen mengembalikan dan yang bisa teman-teman expect di luar sana, 20 tahun ini akan memperlihatkan bagaimana Ran lahir menjadi Ran kembali yang biasanya orang kenal dengan warnanya, Ya, dengan cerianya, gitu. serunya. Jadi full cycle. Nah kalau dulu kan cerianya atau warnanya itu karena kan masih muda. warna-warna Iya. warna-warna jatuh cinta gitu Iya, ya. iya. Apa ada antusias, gairah segala macam. Nah kalau sekarang itu kalian menggalinya ke apa tuh? Jatuh cintanya sebenarnya kepada memang lebih ke rasa syukur itu sih. Maksudnya kita bisa sampai 20 tahun ini masih lengkap, masih bisa melakukan sesuatu yang kita passionate. Dan akhirnya juga alhamdulillah menjadi pekerjaan. Rasanya tuh nggak ada apa ya, jatuh cintanya tuh lebih ke bersyukur gitu loh. Apa yang kita lakukan ini nggak semua orang bisa dapetin gitu. Jadi itu yang membuat bisa dibilang sebagai bensin untuk kita terus ingin berkarya, ingin menciptakan apa lagi yang baru lagi. Kayak kemarin kita bikin musikal, apalagi challenge baru lagi. Dan menurut kami itu cara untuk bisa terus lanjut adalah terus men-challenge diri kami masing-masing. Nunggu manggung di ruangan warna orange, matanya pedes juga. Saya mau ngasih sumbangan tema buat 20 tahun kalian deh. Syukuran kayaknya ya. Syukuran. Masih bersama Ran, pemirsa. Ada nggak hal yang paling absurd yang pernah kalian lakukan sebagai band? Misalnya terkait dengan riders, paling ribet kayak atau pas manggung Enggak harus sih, kita jauh banyak banget sekali dari hal yang- keanehan-keanehan seperti itu. Insya Allah maksudnya kita sadar betul ya bahwa ya maksudnya kita hadir di industri musik ini nggak bisa bertindak semena-mena gitu. Kita ya kalau bukan karena adanya fans, adanya I.O., adanya orang-orang yang ngundang kita, ya kita mungkin tidak bisa hidup gitu. Karena kan tujuan kita adalah untuk bisa hidup di industri musik ini gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak menyulitkan pihak-pihak yang sudah Berkolaborasi berkolaborasi sama atau mengundang kita atau apa segala gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah juga kita pengen banget dikenal sebagai band yang mudah-mudahan gak ribet. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar dulu itu pernah request ruangan warna orange, bener nggak sih? Iya ya. Ada ornamen. Jadi dulu itu emang banyak obrolan-obrolan balik layar yang kayak suka merasa riders tuh suka nggak dibaca gitu sama pihak yang datang. Waktu itu kita cuma mencoba untuk kayak kita bisa kali ya coba Mancing. sekali sisipin untuk bisa ngukur aja kira-kira riders kita tuh dibaca dengan bener atau enggak. Apa Ya. yang diminta tepatnya? Itu tadi Itu, bener. ada Kita ornamen. ruangan warna orange. Why? Ada ornamen orange. Why? Karena Ran itu identik banget sama warna orange. Logo pertama Ran tuh warnanya orange. Warnanya orange Karena menurut gitu. kita entah kenapa warna orange tuh memberikan kesan fresh, Bright. semangat. Iya. Tapi waktu kita datang dan ternyata orangnya baca banget, kita kaget sendiri kayak, Ya kayak wow. kok ternyata nunggu manggung di ruangan warna orange, matanya pedes juga. Oke, Samuel. I know you guys have a lot perjalanan yang pengen dijalankan menuju 20 tahun ini. Tapi menurut aku musikal tuh agak gambling gak sih? Karena gak semua orang suka musikal. Iya. Itu brave loh. Apa sih yang ada kecetus pengen bikin musikal? Kita tuh berkolaborasi sebenarnya bersama Jakarta Movin. Mereka emang salah satu yang sangat baik di Indonesia saat ini untuk membuat pertunjukan musikal. Nah, kenapa memilih musikal? Karena kayak hari ini aja tadi waktu kita datang ke studio kita tanya
sama teman-teman yang nonton, kalian lahirnya tahun berapa rata-rata? 2006 Kak katanya. Sama. Bukan sama kayak orangnya, sama kayak bandnya gitu. Jadi kita sadar banget sebagai sebuah grup musik yang usianya udah hampir 2 dekade ini, kita tuh harus selalu ketemu sama new audience. Gitu. Dan mungkin orang tahu pandangan pertama adalah sebuah lagu. Tapi kita nggak mau orang cuma tahu, ini kan pandangan pertama. Lagu yang rilis tahun 2006 itu kan 20 tahun yang lalu. Kita pengen ngasih nafas baru, makanya kita coba alihwahanakan pandangan pertama. Jadi by the way nama musikalnya kemarin pandangan pertama. Musikal pandangan pertama. Dan di dalam musikal tersebut kita belajar juga bahwa kita kan 20 tahun lagunya nggak mungkin cuma sedikit ya. Ada lagu-lagu yang mungkin jarang kita bawain di atas panggung. Nah kita melihat musikal ini jadi satu tempat yang baik banget untuk memberikan nyawa ke si lagu-lagu tersebut. Memaparkan lagu-lagu yang jarang kita bawakan di atas panggung karena ada konteks cerita di situ. Dan kemarin berhasil banget setelah musikal itu selesai, beberapa lagu kita yang sebenarnya tergolong tidak begitu familiar buat orang, secara tren streamsnya naik gitu. Pertanyaannya adalah why pandangan pertama? Apa makna dibalik lagu pandangan pertama? Ya mungkin memang lagunya bagus. Gitu doang ya? Enggak, beneran. Sebenarnya emang lagu ini tuh lagu yang menjadi awal semuanya. Karena memang pertama kali itu Ran diajakin, disuruh sama temen dibawain formulir nih. Lu suka ngumpul kan bikin lagu, lu ikut deh nih. Ada lomba cipta lagu. Lomba cipta lagu. Namanya Kalian Indonesia bertiga Song nih. Festival. Indonesia Song Festival. Nah, lagu yang akhirnya kita buat untuk festival itu adalah Lagu pandangan pertama. Itu Rannya belum lahir. Rannya belum lahir. Jadi lagunya dulu yang tercipta. Betul. Dari mana kisahnya dan mewakili kisah siapa gitu misalnya? Kisah teman. Fun fact sebenarnya kisah teman. Jadi kita menjadikan salah satu teman dekat kita pada saat SMA itu, dia itu lagi jatuh cinta banget sama cewek, dan Kebetulan ceweknya gadis sampul. Makanya di rapnya Rai ada In the Magazine, In the magazine you showed up gitu, karena si ceweknya itu gadis sampul. Ada cover di gadis juga pada saat itu. Terus ya kita jadikan kisahnya dia sebagai lagu pandangan pertama. Jadi lagu-lagu Ran itu tidak melulu soal kisah pribadi begitu ya? Enggak. Iya, enggak selalu. Tapi kalaupun enggak, kadang ya kita sendiri pasti ada relate-nya juga dengan itu. Oke, Mas Indi silakan. Sebenarnya kalau setiap melihat Ran itu kayak inget Steve Jobs bilang stay full, stay hungry gitu ya. Kayak mereka bayangin ya 20 tahun established dan kalian masih rajin promo, masih rajin ketemu media, masih rajin untuk bisa bikin perintilan-perintilan. Itu buat saya sendiri ngelihat sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Bagaimana ketika kalian sudah lagi tidak merasa relevan dengan itu semua gitu? Dengan apa yang kalian lakukan di Ran. Musiknya akan selalu relevan mungkin karena kalian adalah musisi, tapi Ran-nya itu sendiri bisa saja tidak lagi relevan buat kalian. Alhamdulillahnya kita nggak pernah merasa begitu, dan kita berdoa semoga tidak akan pernah merasa seperti itu, karena yang paling kita syukuri salah satunya selain misalnya kayak all the achievements, lagu-lagu hits segala, tapi yang paling kita syukuri banget tuh adalah sampai detik ini kita bertiga apinya tuh masih ada gitu, apinya masih selalu berkobar. Dan ya kita masih meeting tiap minggu, seminggu 2 kali kita meeting. Tiap meeting kita selalu kayak oke, bikin apa lagi nih, masih kayak gitu. Itu yang paling kita syukuri sih gitu. Hasil nanti ya wallahu alam gitu, tapi ya kita yakin ada pepatahnya, hasil tidak akan, usaha tidak akan pernah kaya. Hemat mangga kaya juga, tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Dan lagi kita sadar betul gitu kalau di sini mungkin kita hadir Ran, Raya, Stanino bertiga, tapi kita tahu Ran tuh udah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kita bertiga sih. Ada banyak banget doa di dalam Ran yang mungkin tadinya emang kita mulai ini bertiga, tapi akhirnya ada manajemen yang juga hidupnya dari Ran, ada band players, tim produksi. Siapa di balik itu yang kemudian menanamkan value-value agar Ran itu selalu kembang, atau dari diri kalian sendiri, atau ada sebuah inspirasi sosok atau mungkin musisi lain yang benar-benar menjadi acuan Ran untuk terus maju? Nggak sih, dari awal kita mulai ini semuanya, kata kuncinya tuh selalu bersyukur. Jadi waktu pertama kali kita dapat kesempatan untuk bikin album, kita selalu ngobrol bertiga, kita harus mensyukuri itu. Waktu pandangan pertama meledak, kita mensyukuri itu. Dan dalam setiap kesempatan yang lain, ketika kita dapat sesuatu yang menghangatkan hati kita selalu bersyukur. Jadi 20 tahun berjalan, sebenarnya kata kuncinya nggak pernah berubah sih.
Makanya bersyukur terus aja sih, bersyukur tanpa libur aja buat Ran. Dan kebetulan pas ketemu memang frekuensi secara karakter, visi misi, value memang kayak jodoh, sama sefrekuensi Mungkin gitu ya. kita secara karakteristik tuh bertiga justru beda banget, kita bertiga. Tapi kalau tadi misalnya ditanya inspirasi, maksudnya correct me if I'm wrong, Cimiwiu. Cimiwiu. Itu mungkin salah satunya adalah menurut saya orang tua kita, gitu, orang tua kita yang benar-benar hadir juga dari pada saat kita membentuk awal, bahkan nama RAN itu sendiri juga hadir dari orang tua kita, gitu, RAN, Rai Astanino, mereka yang ngasih nama itu menjadi doa juga bagi kita, sehingga emang RAN itu benar-benar nggak cuman, benar kata Nino, nggak cuman kita bertiga, udah menjadi kita bertiga aja merasa seperti keluarga. Dan keluarga besarnya itu juga udah menjadi satu entitas juga gitu. Saya mau ngasih sumbangan tema buat 20 tahun kalian deh. Oke, apa tuh Mas? Syukuran kayaknya ya. Wah, syukuran. Keren. Soalnya dari tadi kan Terima kasih. ketemunya syukur dan Ran ya. Bener Terus juga. yang kedua adalah, kalian pernah ngerasa nggak kalian itu bisa seleluasa ini karena kalian juga tidak bisa dipungkiri ada privilege yang dimiliki oleh Ran dan tidak dimiliki mungkin oleh banyak musisi lain di luar sana. Kemudian kalian bisa punya keleluasan untuk membuat musik tanpa memikirkan uang dan kita tidak bisa pungkiri gitu. Seorang seniman bisa establish, bisa mungkin tetap idealis, itu ada privilege di belakangnya. Gitu. Dibilang privilege terbesar kalau menurut saya sih jalan Tuhan. Karena memang gue ngerasa nih Ran ini memang sesuatu yang jodoh banget gitu loh. Kita nggak ada rencana, kita dari awal cuma nongkrong doang suka bikin lagu, kita nggak rencana kayak, guys kita kumpulin lagu yuk, kita ngirim-ngirim demo yuk, kita ikut festival apa segala macam. Kayak tadi tuh dari teman formulir. Dan ada satu Tiba-tiba titik. kesempatan datang sendiri itu Iya, dan ada kesempatan, bahkan kalau mungkin banyak yang belum tahu, kalau saya pribadi sempat udah nolak untuk akhirnya bikin album. Untuk join sama Ran. join. Tadi hampir nggak jadi. Jadi Ren. Kalau nggak ada A ya Kalau kan. enggak A-nya hilang gimana tuh? Makanya jadi pada saat kita ngumpulin buat ngelengkapin satu album itu lagunya, orang tua saya ngelarang karena harus ngambil double degree di luar negeri. Kuliahnya Akhirnya, pada saat itu. Saya udah bilang sama anak-anak, guys gue kayaknya nggak ikut deh. Karena emang gue mementingkan untuk ngambil double degree di Australia waktu itu. Karena setahun kan harus cabut tuh, nggak mungkin lah kita rilis terus promo-promo segala macam. Udah akhirnya nggak tahu gimana orang tua saya akhirnya diajak ngobrol. Pada saat ngeliat kontrak segala macam memang kayaknya ini sesuatu yang real gitu. Karena awalnya mereka menganggap ini bukan sesuatu yang real karena memang bermusik. Hari itu ya, waktu saat itu ya. Musik nanti kamu gimana? Pendidikannya gimana gitu ya udah. Akhirnya dibolehin, tapi syaratnya nggak double degree, ngambilnya di sini aja. Tapi syaratnya untuk harus lulus. Nah, kayak gitu contohnya maksudnya akhirnya bisa lanjut. Terus dari temennya almarhum bapaknya Nino punya teman yang akhirnya kenal sama Jadi eksekutif produser kita ya. mau invest, nggak tahu siapa di saat band-band masih tidak ada warna seperti Ran, berani invest, dipercaya, kenal sama orang label Universal. Jadi kayak maksudnya privilege terbesar bener-bener emang jalannya aja gitu, terus kayak Amin. alhamdulillah gitu. Wow, menarik sekali. Karena kita harus bersyukur ada Ran di sini, kita harus syukuran. Boleh dong, kita juga dibagi kebahagiaan untuk menikmati pandangan pertamanya Ran yang kita persembahkan untuk adik-adik di sini dan juga pemirsa Q&A. Silakan Ran, kita saksikan Ran nih. Yeay. Klub favoritku sama Nino tuh sangat-sangat Kalau Rai apa? MU. Pasti, kita tepuk tangan buat MU. Glory. Biasanya fans MU kalau tepuk tangan tuh suka minta gitu ya. Tolong tepukin MU gitu ya. Oh. Masih bersama Rana, ini semakin seru banget ya. Aku lihat selama ini tuh karyanya Ran tuh cenderung easy listening gitu ya. Iya. Nah, kalian merasa pernah merasa pernah terjebak dalam konsep lagu yang easy listening nggak, sehingga membuat kalian tuh ragu untuk menciptakan aransemen atau musik atau lagu yang lebih rumit begitu dari yang biasanya menjadi tipenya Ran gitu.
Enggak sih ya. Kita cuma jujur aja sih sama ekspresi memang bermusik sukanya kita. begitu. Bener, begitu ya? dan mungkin kalau misalnya orang menggali lebih dalam kayak misalnya solo project saya kayak gimana, Asta ketika membuat lagu untuk orang lain seperti gimana, Nino juga membuat lagu untuk orang lain seperti gimana, itu kelihatan warna yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi ketika kita udah bergabung menjadi satu, entah kenapa ada satu warna yang khas banget gitu, yang itu hanya bisa kita hasilkan kalau kita Bertiga. bertiga. sebagai Ran. Saya ingat si Asta bilang kalau memang ini adalah jalan Tuhan gitu ya. Jadi kan Ran itu sendiri memang ditakdirkan untuk ada di industri gitu saya lihat ya. Dalam artian gini, kalian tuh banyak bersimpangan sama karir musisi-musisi Indonesia gitu, musisi-musisi lain gitu, Kak Yu. Dari Raisa sampai mungkin kalau teman-teman yang Gen Z sekarang dengar Perunggu gitu ya, itu drummernya juga salah satu. Drummer pertamanya Ran. Nah itu mungkin Ran sendiri bisa cerita gitu ya, bagaimana kalian begitu terlibat dengan nama-nama besar yang ada di industri Indonesia hari ini, tapi saat lampau gitu, saat mereka masih remaja gitu. Iya. Jelas sih tanpa disengaja ya. Lagi-lagi itu jawaban Asta tadi bisa kita pakai ya, jalan Tuhan aja sih. Kita tuh dulu pertama kali waktu sebelum jadi Ran, kita sempat punya band akustikan juga ya. Ingat nggak? Namanya Acoustic. Acoustic. A, spasi kau, sapi, spasi stick. Jadi kayak Kreatif banget ya namanya. nggak perlu dikasih tepuk tangan namanya. Itu sebenarnya kurang gitu. Jujur aja kurang. Nah itu dulu band akustik itu isinya kita bertiga bareng sama beberapa teman-teman band yang main di Ran juga, plus Raisa dulu. Ada Raisa juga. Ada Raisa juga di sana. Jadi Kalian punya band idola atau musisi idola di Indonesia atau di luar negeri nggak sih yang Nino jelas, Nino Siapa? sangat mengidolakan Kahitna. Kahitna? Kalau Dia. Asta, John Mayer, Jamiroquai. oh pantas suka ungu ya, John Mayer suka ungu nih. Oh iya. Pasha juga. Kalau Beda kalau itu. kalau lainnya siapa? Idola musiknya Pharrell Williams, Kanye West. Gitu. Oh, sesuai dengan karena suka nge-rapnya part. Mungkin Ya, ya dapat diraih ya. warna-warnanya dari situ. Oke. Nah, tadi kan kalau soal nyanyi, bermusik, value hidup kompak nih. Nah, kalau soal olahraga nih, klub sepak bola nih gimana nih? Biasanya tuh juga memicu perpecahan dalam sebuah band, enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Alhamdulillah tidak, karena ya walaupun klub favoritku sama Nino tuh Apa? sangat-sangat Kalau Rai apa? MU. Pasti. Kita tepuk tangan buat MU. Glory. Glory. Biasanya fans MU kalau tepuk tangan tuh suka minta gitu ya. Tolong tepukin MU gitu ya. Oh, enggak juga. Ya, karena kita mau glory joy gitu. Oke. Asta? Timnas aja. Oh, timnas. Kamel, keren. Nah ini kan dari tadi kita ngomong sesuatu yang ya mostly orang kita tahu nih ya. Iya. Tell me something yang mungkin fans atau kita nggak tahu tentang kalian atau tentang Ran. Masih mikir aku. Rata-rata sih kalau yang apa namanya bocoran-bocoran yang orang banyak tidak tahu tuh udah pernah ke-spill juga somewhere gitu. Kayak misalnya Asta ini nggak suka banget timun. Ya. Nggak suka banget makan Timun. timun, ya buah timun. Bukan hanya makan ya, Tapi dia bahkan kalau nggak suka misalnya- banget timun gitu. Kayak misalnya Orang Melihat makan ada timun. Sensitif terhadap timun. ya, Why? kedengarannya agak salah sih ngomong kayak gitu. Salah ya? Nggak, misalnya di beberapa meja depan ada orang makan timun. makan timun, dia bisa Oh, iya. tahu Bisa nyium. ada yang makan timun ya. Makan timun. Bener. Gitu. Bau timun tuh apa sih gitu kan? Enak dan Formula 8 dong. Nggak bisa. Nggak bisa. terganggu banget sampai kayak pengen pergi gitu. Apakah itu juga menjadi catatan khusus bagi kalau manggung nggak boleh ada timun di Ridernya sekitar jangan kita? ada timun. Kan biasanya kan dapat nasi kotak kan kita nggak bisa. Itu standar kontrol loh tuh. timun ada di hampir Iya setiap sering ada. kotak Ya makan paling itu dia kan. pinggirin aja. Kenapa? Ada apa kamu dengan timun? Nggak tahu ya. Nggak suka Tapi aja. ternyata Dari kecil? kan awalnya heran ya. Tapi ternyata sampai umur segini banyak nemuin temen atau orang yang juga sama. Nggak suka timun. Jijik sama timun. Oh ya? Dan merasa terganggu dengan adanya orang makan timun gitu. Tapi nggak pernah punya pengalaman dengan timun. Ada grup WhatsApp-nya nggak? Iya bikin grup. Komunitasnya. Ada komunitas pembenci timun. Boleh tuh ya. Pernah makan timun Bikin tapi? Gi. Ya pernah kegigit dan itu enak banget sampai mau muntah gitu ya mungkin ya. Itulah. Oke sekarang lo yang spill tentang temen-temen lo Ya, coba. sekarang. Itu dia mungkin Liverpool ngefansnya dia dengan Liverpool tuh benar-benar ekstrim banget. Bahkan ada sempat waktu yang pada saat manggung itu ada satu orang manajemen kami yang ngeliatin video dan dia dikit-dikit nanya gitu. Dia habis nyanyi dia nanya skor berapa? menit berapa? Dan katanya kalau misalnya kebobolan lemes langsung ya. Lemes langsung ngeblank. Langsung Gitu. kayak aduh liriknya barusan apa ya gitu.
Jadi benar apa namanya nggak bisa sedikit pun. Bahkan dia sempet yang ini gue sempet agak kesel tuh. Dia kenapa? pengen Ini ngubah udah mulai anget nih Asta nih. ngubah kalau Jarang-jarang nih jam kita manggung. ngomongin kekesalan. Jam manggung. Jadi bisa nggak Oh diubah? karena ada pertandingan? Ya jadi mungkin jamnya mungkin buat saya enak tuh. Iya. Tapi dia pengen atau kayak bentar lagi deh, Nah, bentar itu lagi deh, tuh. bentar lagi deh gitu. Tapi ya kita nggak bisa lah, maksudnya kayak namanya udah ditentuin kita Emang harus fans profesional. Liverpool kayak gitu ya? Setia. Fans Liverpool itu setia. Setia ya, tapi ngerepotin gitu kayaknya. Itu ngerepotin. Oke, kalau soal Rai apa? soal Rai itu kalau menurut saya adalah drummer yang jago banget. Drummer. Oh iya, Drummer banyak jago orang nggak banget. tahu. Baik, dia tuh Basicnya drummer. Di SMP tuh menurut saya tuh adalah drummer salah satu yang terbaik di sekolah. Dan mainnya tuh dulu rock ya, Incubus, apalagi tuh. Limp Bizkit, Limp Bizkit, Linkin dan itu Park. bagus banget gitu. Jadi nggak ada kepikiran, maksudnya kayak Jadi penyanyi nih tiba-tiba. bakal jadi penyanyi. Iya, Nah mulai awal nyanyi tuh gara-gara Kita ada Bikin tugas band, iya. musik, tugas pelajaran musik, terus suruh bikin lagu. Nah kebetulan yang bikin lagu waktu itu saya sama Asta. Terus abis udah bikin sambil main-main drum gitu. Gue yang bikin liriknya dan vokalnya juga. Siapa yang nyanyiin ya? Itu kan Akhirnya gitu kita, udah lu aja yang nyanyi gitu. Ya udah, Dia- karena yang bikin gue sambil main drum, Iya. sambil nyanyi dan nge-rap waktu itu. Terus Yayang ya waktu itu. Iya, belum ada Anderson Paak, belum. Iya, Anderson Paak, betul. Terus di perform di depan halayak sekolah, terus ternyata sambutannya luar biasa banget. Terus kayak, wah, gue bisa nyanyi ya ternyata. Gitu karena jujur ya, seumur hidup gue nggak pernah nyanyi. Disitulah lo menemukan Itu bahwa lo baru bisa nyanyi. pertama tahu, bahkan jangankan orang lain, gue sendiri gue nggak tahu bahwa gue bisa nyanyi. Terus akhirnya maju menjadi full time vocalist, ngajak Si Ildo. drummernya Perunggu itu untuk masuk ke band kita pas SMA itu. Oh, langsung gitu. nyaman jadi penyanyi. Jadi mulai nyaman nyanyi dan tapi sampai sekarang otak drummernya masih kepake banget kalau misalnya run bikin lagu tuh biasanya yang paling in charge urusan bikin beatnya tuh saya. Gitu. Nah itu tadi kan kejadian yang mengenakan, menyamankan. Ada nggak kejadian paling memalukan yang pernah kalian alami secara individu atau mungkin secara kelompok band? Asta ini kan kakak kelas gua ya. Rai dan Asta itu kakak kelas gua di Alizar dulu. Lo tuh di Alizar dari SMP kan? SMP. Dari SMP kan? SMP SMA. Jadi kita tuh selalu ada di gedung yang sama, walaupun kakak kelas dan adik kelas. Kalau sama Rai sering banget ngobrol, Main bola. main bola. Pokoknya kalau di sekolah kita tuh dulu nggak pernah ada perasaan Senioritas junior gitu. senior gitu, karena semuanya baur aja. Berarti 6 tahun ada di gedung yang sama kurang lebih sama Asta. Saking introvertnya nih Nggak pernah orang. ketemu dia. Ngobrolnya waktu dia udah lulus, pas ngeband bareng itu. Itu pertama kali ngobrol. Jadi 6 tahun, Sama Nino ya. jadi 6 tahun aja bahkan, oh ada yang namanya Asta. kalau Kalau saya gue ngeliatnya, jujur sih, masalahnya dia emang jadi gini kalau dia Kupu-kupu deh istilahnya. dia tuh kuliah pulang gitu loh Iya. sistemnya. Oh, kupu-kupu. Udah gitu pas istirahat makan bekal di kelas. Iya, dia suka Iya kan? bawa bekal. Sering kan? jarang Jadi emang nggak pernah kantin. nampak aja orangnya. Kalian akan nonton video klip yang rasanya seperti sama, tapi sebenarnya orangnya udah kita di tahun 2026. Oke, ini masih menarik banget nih soal Ran. Kita bicara soal masa depan dong. Hal terbesar apa yang akan dilakukan untuk menuju nanti 20 tahun Ran? Di bulan November ya nanti ya? Iya, secara tanggal ulang tahunnya sebenarnya nanti insya Allah di bulan November. Tapi ya itu kita ingin memberikan apa ya rangkaian selebrasi dalam rangka 20 tahunan ini kita dimulai dari tadi beberapa minggu yang lalu kita membuat musikal Penang Pertama. Kemudian apa ya kalau Akan kita ada spill? kejutan-kejutan yang sedang kami persiapkan. Jujur belum ada tanggal persis apa-apanya, tapi ya kita pengen memberikan kejutan-kejutan lainnya pastinya. Dan nggak boleh diungkap sekarang ya kejutannya. Namanya Belum bisa kejutan diungkap ya? sekarang. Belum bisa ya. Belum bisa diungkap Iya. sekarang. Sebenarnya ini 20 tahunnya agak sedikit mepet sama kalau kalian mau rilis sesuatu, tapi kemarin udah rilis album ya dan udah cukup besar-besaran dan maksimal gitu ya. Tahun ini apakah ada rilisan baru lagi, album atau apa nih? Ada yang bisa kita spill sedikit. Jadi Ya. dalam waktu dekat, bukan lagu baru, justru balik ke tadi, kita di 20 tahun tuh pengen sedikit mengingat kembali perjalanan ini tuh gimana dimulainya gitu. Jadi kita akan merilis music video pandangan pertama kembali
kita bikin semuanya ulang. Jadi kalian akan nonton video klip yang rasanya seperti sama, tapi sebenarnya orangnya udah kita di tahun 2026. Gitu. Jadi dengan cara yang sama, even sampai gerakannya pun kita ikutin. Scene-nya sama gitu ya. Iya. Jadi frame by frame kan itu. dulu waktu itu kan video klip pertama kita ya. Jadi pada saat itu suruh kayak ayo bergerak, udah bebas aja, joget aja gitu. Karena mungkin kita juga masih baru, masih kaku, joget itu juga ya bisa dikatakan rada offbeat. Itu kita ikutin semuanya persis. Jadi orang nanti akan bisa nge-compare deh, lihat aja gitu. Video klip yang lama dan video klip yang baru. Itu rasanya kayak video klip yang sama, cuma orangnya udah umurnya udah kemudian lebih dewasa aja. Fun fact tuh karena kenapa kita melakukan itu karena video klip pandangan pertama itu mungkin dulu udah rilis ketika belum zamannya YouTube ya. Iya. Ran tidak memiliki aset video klip pandangan pertama yang original itu di YouTube channel kita. Gitu. Jadi kita justru kayak waktu itu karena momentumnya 20 tahun nih. Pas juga nih kalau misalnya kita emang meremake si music video itu. Selama ini yang bisa nikmati lebih ke audionya aja atau malah ada re-uploadan orang di YouTube tersebut gitu. Jadi kita malah pengen bikin yang official tapi versi 2026-nya. Nah ini menarik juga menuju ke 20 tahun nanti bulan November ini. Artinya kan kalau saya lihat kan Ran ini terus adaptif begitu ya dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, tantangan terbesar ketika harus bermusik di era sekarang ini apa? Sudah zamannya AI, teknologi, bahkan untuk strategi marketing musisi aja sudah berbeda. Betul. Legasinya apa nih yang membuat Ran akan jadi berbeda dengan band-band atau musisi-musisi lain yang sekarang ini untuk menciptakan karyanya sudah sangat semudah itu, tidak perlu proses panjang. Betul. Itu ya melek keadaan, melek teknologi gitu. Kita walaupun kita alhamdulillah tahun ini 20 tahun, tapi kita nggak boleh merasa udah tahu segalanya. Gitu. Kita justru ketika lihat ada musisi-musisi baru, musisi-musisi yang masih muda banget, justru kita bertiga tuh suka banget kayak ngedeketin, ngobrol, nanya, belajar dari mereka. Gimana sih caranya gini, tolong ajarin kita, tolong ajarin gua. Kan industri gitu. musik kan penuh dengan kompetisi ya, itu gimana kalian menyikapinya? Nah, ya Apalagi sekarang siapapun bisa viral, semua serba viral, sudah bisa langsung jadi musisi tuh. Itu kan persaingannya sudah sangat terbuka dan lebih berat mungkin. tapi indahnya industri musik tuh kita ngelihatnya malah banyak banget makin kesini mengutamakan kolaborasi. Iya, betul. Dengan adanya kolaborasi ya we win together gitu. Kita bisa maju bersama-sama, kita bisa menang bersama-sama gitu. Jadi untuk kayak pelit ilmu, untuk kayak nggak mau ngasih tahu itu entah kenapa kita nggak merasakan itu ya dari semua orang, baik yang dari senior kita yang kita belajar dari mereka maupun dari junior kita yang kita juga pun belajar dari mereka. Buat kita saat ini melihat perkembangan teknologi yang semakin mutakhir ini adalah babak baru dari bantuan yang harusnya bisa kita manfaatkan kegunaannya, tapi jangan sampai kegunaan ini tuh malah mematikan kreativitas kami sendiri, karena kami tahu banget ketika kami malah terjebak untuk kayak memuliakan teknologi tersebut di atas kreativitas kami. Sekarang yang makin pinter tuh bukan cuma teknologinya, bukan cuma musisinya, tapi pendengarnya pun makin pinter. Oke. Mereka itu pasti akan lebih mengerti mana yang datangnya dari hati manusia dan mana yang datangnya dari mesin gitu. Dan Yang nggak bisa digantiin tuh ini dan rasa. sama ini sih. Wow, masih banyak hal yang sebenarnya pengen aku tanya, tapi waktu kita terbatas, kita langsung aja closing statement ya. Kita mulai dari Kak Mel. Cuma mau bilang aja sih 20 tahun lalu kalian mau mulai sesuatu. Mungkin lo bilang tadi gue ngefans sama siapa, pengen jadi siapa. 20 tahun kemudian sadar nggak berapa ratus ribu orang atau mungkin berapa juta musisi yang mulai. Kalau ditanya pengen jadi kayak siapa? Kayak Ran. Amin, insya Allah. Thank you Kak Mel. Kayak kalau Ran itu menurut saya, menurut catatan dalam perjalanan musik Indonesia itu ya, bukan hanya sebuah nama grup saja gitu, tapi Ran itu adalah cerminan dari musik pop Indonesia era 2000-an, dan itu adalah legasi mereka. Kalau mungkin sebelumnya tadi mengidolakan Kahitna apa segala macam, nah kalian itu adalah tokat estafet penerus itu. Dan saya sih berharap di 20 tahun atau mungkin puluhan tahun berikutnya seperti nama kalian akan terus berlari. Amin. Terima kasih Mas Indu, Kak Mel. Sekarang closing statement dari masing-masing personel boleh singkat saja untuk pemirsa atau siapapun yang menyaksikan Q&A malam ini.
buat semua orang yang pernah menikmati karya kita, mengapresiasi karya kita, terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena kalau nggak ada kalian, ya kita tidak akan bisa terus berlari mengejar impian kita yang di depan dan menjalani mimpi ini. Karena ini berasa seperti I'm living my dream gitu. Oke, thank you Rai. Terima kasih. Kang Rai. Silakan Asta. Mungkin kalau dari saya Pembukaannya mungkin terus dari tadi. Apa? Mungkin. Boleh bikin judul lagu mungkin. Bisa. mungkin ya, mungkin lagi Pak. Jangan pernah berhenti bermimpi sih, karena nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Jalanin aja, enjoy aja semua prosesnya. Biarkan Tuhan yang menentukan. Amin. Oke. Yang terakhir Pak Jubir, silakan. Kalau di umuran kita dulu pasti banyak banget orang tua yang pasti punya kegelisahan ketika anaknya pengen terjun berkarir di dunia musik gitu, karena takutnya musik itu adalah sesuatu yang nggak sustain, sesuatu yang nggak menjanjikan masa depan untuk anak-anaknya. Tapi kami bertiga ini adalah bukti dari 20 tahun berkarya, kami tuh memulai hidup sebagai orang yang pengen hidup untuk musik. Sekarang kami bertiga jadi orang yang bisa hidup dari musik. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ke sana, jangan khawatir, kami sudah membuktikan dan kamu bahkan bisa jadi lebih dari kami. Gas! Wow, inspiratif sekali. Terima kasih ya sekali lagi Ran, benar-benar luar biasa. Dan tadi menutup juga perjumpaan kita dalam episode Q&A kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ran luar biasa tentang bagaimana kita harus selalu bersyukur dan juga berani bermimpi. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memiliki niat dan juga usaha yang luar biasa untuk mencapai mimpi itu. Terima kasih teman-teman dan juga penonton Q&A setia. Tapi sebelum kita mengakhiri program Q&A kali ini, silakan Ran harus mempersembahkan lagu terakhir buat pemirsa Q&A. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.